Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga nanti ada charting altcoins-nya. Untuk charting altcoins kita pada hari ini kita akan lanjutin yang kemarin, XRP, AVAX, dan Cardano. Buat lo yang pengen langsung charting ya di belakang aja, tapi mostly video ini akan lebih ke pembahasan komen. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan komen, gua harus kasih ingat dulu bahwa malam ini kita akan keluar PPI di jam 8:30 malam. Jadi buat lu yang punya posisi futures, deket-deket jam 8:30 malam, pertimbangkan untuk tutup posisi. Kalau belum kena target TP ya, kalau udah kena target TP nggak usah dipikirin lagi, udah profit ya. Buat yang agresif minimal pasang SL ya. Oke, Bitcoin dominance. Seperti yang sudah kita ngomong tadi pagi ya. Dia sudah daily close signifikan di atas dari BSP. Terakhir kali terjadi breakout di 1 Januari, itu dia ngelanjutin momentumnya. Ya, kemarin bearish, sekarang apakah akan cenderung bullish? Ya, kalau gua sih satu aja, berharapnya ini rally ya, BTCD rally bersama dengan BTC USD rally. Karena kalau BTC USD-nya koreksi, altcoins muntah darah. Itu yang sering kali terjadi. Begitu. Jadi ya let's see lah, kita lihat, moga-moga sesuai harapan. Begitu ya. Oke, next kita masuk ke pembahasan komen. Yang pertama dari Dear You1C. Bang, saya ada uang dingin 200 juta. Udah saya ubah ke USDT. Nah, itu jangan lupa ya, kalau udah diubah ke USDT, mendingan dimasukin ke earn. Begitu ya. Kenapa? Supaya bisa mendapatkan yield. Begitu, kayak di Bybit tuh berapa persen. Lumayan lah pokoknya. Jadi, jangan lupa, jangan cuma taruh di dompet spot ya. Masukin ke earn, tapi yang fleksibel. Supaya lu bisa tarik kapan aja. Jangan yang di fix. Kalau yang di fix nanti lu mau akumulasi nggak bisa. Begitu ya. Saya bagi 40 amunisi buat DCA. Habis itu saya tinggal sampai 2030. Boleh aja. Boleh seperti itu ya. Tapi ya kalau mau ngomong sih lebih bagus lagi. Misalkan sekarang kan ada 200 juta nih. Tiap bulan lu bisa sisihkan lagi sedikit. Sisihkan dikit aja, dikit-dikit ya setiap bulan. Untuk DCA lagi. Dan bagus jujurnya ya, lu berpikir sampai 2030 gitu ya. Jarang jujurnya orang kayak lu. Banyaknya pengen kalau bisa besok udah 1000% gitu ya. Nah, ini bagus, berarti sabar begitu ya. Karena sabar dan konsisten adalah kunci begitu ya. Tapi gini lah, kalau sampai lu sudah mulai DCA, ini kan cara long term berarti ya. Tapi kalau lu tertarik buat position trade kayak gua, ya nantilah kita bahas TP. Tapi ini pun nggak salah menurut gua. Dan lebih baik seperti ini dibandingkan lu TA setengah matang gitu. Telur setengah matang enak, tapi TA setengah matang membawa bencana. Begitu. Ya walaupun kok telur setengah matang tapi ini ya bisa salmonella juga sih ya. Oke lah, ada resikonya sama-sama itu ya kalau setengah matang. Next dari Ketut MD2 ya. Salam kenal dari Bali bang. Wah mantap ya, ada dari Bali nih. Kayaknya pertama nih yang bilang dari Bali. Atau mungkin ada juga yang dari Bali cuman nggak ngomong. Wah mantap ya. Lama-lama semoga seluruh kota ada penonton DCI ya. Next dari Windy Suparmono. Bang Toshi and team, mau tanya nih, minggu lalu sudah beli BTC di support 91.906. Yes, mantap ya. Terus sekarang kembali lagi ke 91.906. Apakah kembali beli lagi atau tunggu di support berikutnya? Terima kasih. Mantap, ini pertanyaan yang bagus ya. Tergantung dari porto lo. Kalau porto lo cuma BTC atau BTC Ethereum, boleh beli lagi. Itu nggak masalah ya. Tapi kalau lo punya alts juga yang lain-lain, lebih baik di keep aja. Karena lo udah punya harga rata-rata di situ. Begitu ya. Jadi sekali lagi gue ulangi. Kalau lo portofolio hanya Bitcoin or Bitcoin Ethereum, itu oke. Beli lagi nggak apa-apa. Tapi kalau lo punya porto alts ya, nah, pertimbangkan untuk di keep aja, dibuat pair lain. Kalau kondisi kayak gini berarti ya beli di next support begitu ya. Kalau lu harusnya kalau lu pasang dapat di sekitar 89.000 seingat gua ya. Buntutnya gua lupa tapi pokoknya 89.000 lah depannya ya. Next. Dari Agan 5282. Analogi lu emang selalu mantap, Mak. Mudah dimengerti. Thank you. Ya memang gue suka pakai analogi karena menurut gue analogi itu adalah salah satu cara paling mudah untuk kita bisa belajar gitu. Jadi langsung dikasih satu hal yang familiar, jadi langsung kebayang konsepnya begitu ya. Selanjutnya dari Joestar 199. Keren Mak quote-nya. Orang yang kerja keras belum tentu sukses, tapi yang pasti semua orang sukses itu kerja keras. Memang benar ya. Ya jadi intinya apa? Intinya harus kerja keras gitu ya, suka nggak suka. Nggak ada yang terlalu nyaman dalam hidup ini. Begitu. Kalau lu terlalu nyaman dalam hidup ini ya mungkin
ya lu nggak maksimum gitu ya. Next dari hari-hari Harry. Buat yang masih stres di market, coba dengerin Om Toshi kalau ngomong. Kalau perlu tonton videonya dari awal dia upload. Saya masih pemula, tapi nurut dengan omongan Om Toshi. Jadi nggak stres di market. Alhamdulillah. Saya sekarang ada di posisi mau turun oke-oke aja, mau naik ya oke-oke juga. Kadang turun juga dinanti, karena amunisi yang banyak belum kepake. Ingat Om Toshi, berpikir jangka panjang. 60-40 atau 70-30, simple, tinggal itu aja. Mantap. I love it ya. Kalau lu udah nggak mikirin naik turun gitu, lu nggak stres mau naik turun, nggak stres, itu udah pertanda bahwa lu sudah benar-benar meresap ilmu dari TCI. Karena itu ciri-ciri utama, ya ciri-ciri utama, dan terus konsisten beli, begitu ya. Karena kalau lu konsisten beli, terus akumulasi, waktu TP ya TP, ujung-ujungnya profit, begitu. Tapi yang mungkin banyak orang nggak suka adalah karena itu butuh proses. Nggak cuma sebulan 2 bulan langsung kaya begitu. Ini bukan iklan broker yang kayak, wah saya hanya dalam 2 bulan trading di broker ini sekarang saya punya Lamborghini gitu. Nah, itu bullshit ya, nggak ada yang kayak gitulah ya, butuh proses. Kalau bahkan mie instan pun yang dibilang instan itu kan nggak langsung dimakan, harus direbus dulu begitu. Jadi harus mau berproses. Dan menurut gua bro hari ini sudah dapat nih ya, sudah dapat benang merahnya. Mantap. Next dari telah Lamaidan ya. Yang jelas efek dari kebakaran kemarin perusahaan asuransi yang hancur-hancuran. Nah, ini gila, lu serius, lu boleh cari tahu ya. Ini bukan teori konspirasi, memang ada buktinya. Perusahaan asuransi ada beberapa yang cukup besar namanya, gua nggak sebut lah, lu coba cari sendiri ya. Mereka banyak yang nge-void. Jadi sebelum terjadi kebakaran ini banyak yang oke, kita nggak mengcover lagi asuransi kebakaran di LA. Wah. Apakah mereka sudah tahu sebelumnya? Apakah kebakaran ini sudah di planning? I don't know. Karena gila sih, kalau lu lihat dan lu research cukup serem ya. Bukan cuma perusahaan asuransi, tapi setahun sebelum kebakaran ini ya, pemerintahan California itu motong budget dari pemadaman kebakaran di LA specifically ya. Berapa persen gue lupa, tapi dipotong gede-gedean. Dan yang lebih gila lagi, dalam musim yang sekarang ini lagi drought ya di LA, di California lagi drought. Tapi mereka buang air. Jadi kayak sengaja dibikin kebakaran gitu. Tapi udahlah ya. Buat lo yang penasaran silakan research sendiri lah. Gila pokoknya nih ya. Spicy lah urusan LA ini ya. Karena katanya ini ada hubungannya dengan plan 2028. Dimana mereka pengen bikin smart city ya. Ya lebih gampang kan ngebikin smart city kalau city-nya flat gitu. Kalau city-nya habis kebakar semua mungkin lebih gampang ya. Nggak tahu lah. Teori konspirasi. Tapi terlalu banyak bukti-buktinya sampai buat cuma dibilang sekedar konspirasi yang nggak jelas gitu. Jadi ya ngeri-ngeri sedap lah di US nih ya. Next dari Hendrik 7726. Bang Toshi, tolong dijelasin dong hal data report seperti CPI yang nanti malam keluar, yang lainnya bisa ada efek ke kripto. Thanks. Oke, yang keluar malam ini CPI, bukan CPI tapi PPI ya. Jadi PPI itu sama-sama ngitung inflasi tapi data yang dimasukinya beda lah ya. Sebenarnya simple banget korelasinya tuh. Kalau ini hijau ya, berarti lebih bagus daripada forecast, itu akan better than expected untuk dolar ya. Kita ambil contoh 12 Desember ya, 12 Desember kita lihat indeks dolar ya. Indeks dolar 12 Desember tuh di sini nih ya. Nah, kita bisa lihat dia naik. Itu sama dengan data yang keluar di PPI tanggal 12 Desember itu hijau. Nah, berarti indeks dolar meningkat dan biasanya korelasinya indeks dolar meningkat maka BTC akan apa? BTC akan turun. Seperti yang kita bisa lihat di sini. Begitu ya. Tuh. Nah, cuman kita masa nggak tahu turunnya sampai sedalam apa dan korelasinya reliable atau enggak. Karena gini, dari 2024 sering lebih random ya. Jadi kadang-kadang gini, ininya hijau, indeks dolarnya turun. Lah, kok begitu? Padahal better than expected kan? Nah, kadang-kadang juga bisa gini. Ekonomi kalendernya sesuai nih hijau, indeks dolar juga hijau, tapi Bitcoin ikutan naik. Nah, itu sejak 2024 nggak tahu kenapa sering seperti itu ya. Mungkin ya karena ketidakpastian politik juga mungkin ya. Nah, jadi maka dari itu kalau gua sih udah gini aja deh ya, daripada pusing. Gua mikirnya gini, ini data penting jadiin alarm ya. Resiko terjadi volatility akan lebih besar. Jadi buat yang pegang posisi futures tutup begitu. Tapi cara bacanya normalnya seperti itu ya. Jadi
datanya hijau, better than expected, itu biasanya akan bagus untuk USD. USD membaik, meningkat, biasanya kripto drop. Begitu ya. Next dari Firman Abdi Surya. Dapat nembak bang di 89K. Mantap ya. Artinya sudah siap ya. Sudah dipasang. Mantap. Itu artinya apa? Terus konsisten. Jangan cuma konsisten waktu lagi bullish aja nih. Ya waktu lagi vibe-nya wah euforik. Tapi lagi koreksi justru itu lebih asik. Ya, at the end of the day lebih asik koreksi waktu lagi pada ketakutan. Ya, be greedy when everyone else is fearful. Ya, mantap. Next dari Yansu Charming Dims. Tuh, lapar nih kayaknya ya. Mungkin waktu lagi buat akunnya ya. Aku dapat DCA di 91 dan 89. Wih, mantap 2 orang nih ya. Sama-sama konsisten DCA. Hore. Kalau naik selamatan, kalau turun ya DCA lagi. Bener, setuju ya. Seru ya. Makasih Bang. Makasih Bang. Ada 3 kali Bangnya. Jadi bisa senyum-senyum aja mau naik turun. Yes. Lagi-lagi, seperti yang gue bilang tadi di bawah ya, ini pertanda bahwa lu sudah menyerap ilmu dari TCI. Ciri-cirinya simple, lu gak peduli market naik turun, lu sama-sama happy. Turun dikasih kesempatan akumulasi, naik yang kemarin akumulasi profit. Begitu ya, mantap. Love it. Next, dari Eurocam 1070. Bang, kalau saya menabung di BTC untuk 5 tahun ke depan, apa pendapat lo bang? Soalnya saya nggak mau terlalu lama nontonin candle atau pusing mikirin naik turunnya tiap hari. Kalau kata teman saya dan melihat ekonom besar, BTC bagus untuk 4 tahun ke depan. Walaupun jangka pendeknya akan turun tapi bagus di masa depan. Soalnya kalau nabung di bank juga nggak jadi apa-apa. Benar, ya setuju banget gue tuh ya. Saya baru berencana akan menaruh 50% dari dana yang saya punya. Bagus, boleh-boleh aja ya. Berarti kalau gini lu lebih ke long term investor begitu ya. Tapi gini, waktu sampai masuk ke bear market, kalau secara teorinya, secara teori cycle ya, itu di 2025 kuartal 4 gitu sampai ya di 2026 kuartal 4 juga. Biasanya gitu ya, selama setahunan lah begitu. Nah, waktu lagi turun terus beli. Jangan tiba-tiba menyerah di tengah jalan. Karena banyak yang kayak gitu. Wah, gue mau 10 tahun ke depan. Tapi waktu bear gak diakumulasi. Begitu. Yang penting apa? Kalau lu udah mau seperti ini, DCA murni, terus ya. Lu jangan lihat chart. Pokoknya beli terus. Beli. Gak usah dengar orang ngomong apa. Pokoknya beli. Bahkan kalau lebih bagus lagi gak usah cerita. Lu beli BTC ke siapapun ya. Nanti pas udah profit, ya udah baru nanti. Kalau perlu gak usah ngomong lah. Udah profit juga gak usah ngomong. Diam-diam aja tiba-tiba lu punya duit. Gitu ya. Ingat, investasi itu very private. Jangan dikasih tahu ke orang-orang. Udah lu sendiri atau ke orang yang sangat lu percaya lah, istri lu mungkin ya. Tapi kalau istri lu pun nggak bisa dipercaya, jangan gitu ya. Puji Tuhan istri gue malah ya sangat percaya, bahkan ya gue juga bantuin dia buat buat porto dia di kripto. Tapi intinya apa? Jangan kebanyakan ngasih tahu orang bahwa lu investasi ya. Diam-diam aja. Tiba-tiba punya duit, kalau ditanya bisa dari mana? Dari Tuhan. Karena benar dari Tuhan ya. Lu dari Tuhan bisa diberikan kebijaksanaan untuk investasi. Begitu ya, biar nggak ribet lah. Hidup tuh udah ribet. Kalau lu kasih tau lu punya duit, lu makin ribet lah pokoknya ya. Next dari King Cardano. Beruntung kalian yang ikut channel ini di masa sekarang. Di tahun 2020 di 2020 kagak ada kayak channel Toshi. Kalau sampai pada boncos berarti emang kalian pada salah kelola porto. Makasih bro, you're welcome. Thank you. Yes, beres ya. Jadi hari ini komennya sudah beres. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Toko Kripto, di mana lu bisa beli berbagai macam aset kripto dengan tenang, aman, dan nyaman ya. Nah, di Toko Kripto ini yang gue paling suka adalah dia itu sangat newbie friendly ya. Beberapa newbies pengen DCA murni, tapi bang kalau DCA murni tuh kadang-kadang gue lupa 2 minggu sekali ya, sebulan ingat ya. Udah mulai bulan kedua, ketiga, gue udah akumulasi belum ya? Nah, itu bahaya ya. Nah, jadi buat lo yang suka lupa, di sini ada DCA otomatis ya, autopilot, nggak perlu bayar. Zaman gua dulu untuk DCA itu masih harus bayar ya, harus bayar ke programmer buat
dia bisa akumulasi secara otomatis. Zaman sekarang exchanger udah canggih ya. Nggak perlu repot-repot lagi, bisa langsung tinggal pilih mau belinya harian, mingguan, setiap 2 minggu sekali, bulanan, bahkan lu mau custom sampai jam pun bisa. Jadi sudah tidak ada lagi alasan buat lubang lupa, nggak bisa ya. Tinggal lu deposit aja di toko kripto and then dia akan otomatis membelikan lu aset-aset yang lu pilih. Di sini ada BTC, ETH dan lain-lain lagi. Jadi ada banyak. Tapi untuk DCA murni sih gue sarankan lebih ke BTC aja. Tinggal lu pilih, misalkan abang gue pengen 500.000 setiap 2 minggu. Tinggal klik gini, pup, jalanin. As simple as that ya. Mudah, recurring dan fleksibel ya. Nah, tetapi di sini juga bukan cuma untuk para newbies, buat lu yang udah lebih ke yang udah intermediate sampai advance pun bisa. Lu bisa charting juga di sini dengan pair-pair yang macam-macam ya. Bisa pakai pair IDR, USD juga bisa. Tapi kalau gue pribadi sih lebih menyarankan kalau buat lu yang pakai TA gitu ya, jangan pakai IDR, mendingan pakai USD. Dan di sini pilihan juga banyak. USDT bisa, USDC bisa ya. Jadi ya lu bisa tinggal pilih aja mana stablecoin favorit lu. Tapi ya USDT lebih banyak sih pairnya ya. Dan jangan lupa juga setelah lu sudah akumulasi aset kriptonya, jangan lupa untuk dimasukkan ke earn supaya dia bisa memberikan yield. Jadi bukan cuma capital gain ya, tapi juga bisa mendapatkan yield dari aset yang lu sudah beli. Contoh, Polkadot lu bisa dapat APR 7,2%, EFX 4,5%, APT 6,39. Ini kok jadi kayak APT-nya Bruno Mars. Lalu ada Rose dan banyak lagi. Ya, itu semua bisa dapatkan dengan cara ke bagian earns ini. Ya, jadi buat lu yang belum punya akun di toko kripto, pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di toko kripto. Kita mulai dengan AVAX. Untuk AVAX kita bisa lihat di sini kemarin sudah terjadi retest pertama di angka 33,64. Ya, artinya hari ini kita bisa limit posisi long ya di angka 33,64. Apabila terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi longnya dengan target TP di angka 35,8. Tapi ingat, dekat-dekat setengah 9, ya pertimbangkan untuk tutup posisi. Begitu, ya minimal buat yang konservatif lah. Posisi spotnya di 33,64, lalu MA 200, dan selanjutnya di struktur sini ya. Masih cukup di bawah, masih jauh, jadi ntar aja deh kita bahasnya ya. Itu untuk posisi spot dan futures di AVAX. Next kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa lihat di sini posisi short kita sudah kena target TP kemarin ya. Buat yang sudah pasang target TP-nya, congratulations, lu sudah profit sekitar ya 3%-an lah ya. Nah, kemarin sudah terjadi retest pertama di angka 0,895. Jadi mirip-mirip seperti AVAX, kita bisa pasang limit di sini. Retest kedua otomatis kebuka posisi longnya dan target TP di angka 0,954. Tapi ingat seperti yang gue bilang tadi, setengah 9 ya. Next, posisi spot. Posisi spot di angka 0,895, lalu di angka 0,845, and then ya sisanya masih cukup jauh di bawah lah. Ya, jadi itu dulu aja, 2 ya. Posisi selanjutnya itu untuk di XRP ya. Untuk di XRP kita bisa lihat di sini nggak ada retest. Jadi untuk posisi futuresnya kita skip dulu aja. Langsung ke spot. Spotnya EMA 20 lalu di angka 2,27 dan di angka 1,46. Itu kurang lebih untuk DCWT sesi kedua ini untuk chartingnya ya. Dan selanjutnya seperti biasa gue akan ingatkan lagi 3 golden rules. Jangan pakai uang panas. Jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan yang terakhir, salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi jangan kebanyakan nabur hal buruk. Sebanyak mungkin taburlah hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa, bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto dan banyak lagi ya. Ya walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.